Oh iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Pertama-tama tentu kita tidak lupa mengaturkan puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat, hidayah, kesehatan dan juga kesempatan bersama-sama kita bisa hadir di tempatnya Bapak Monis di Jalan Cimandiri Raya 1A Ramadhan ini untuk satu acara adalah kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, kegiatan pengabdian masyarakat ini terkait dengan pembukuan sederhana ya, untuk UKM-nya Pak Monis terkait dengan UKM pakan ikan dan ternak dan itu ya. Nah, harapannya dengan pembukuan seperti ini nanti Pak Monis bisa mengetahui apa itu keluar masuk barang, bisa mengetahui besar kecilnya keuangan yang sudah dikeluarkan, yang diterima, berapa satu laba yang didapat itu ya. Nah, salah satu keuntungan juga melalui proses seperti ini Pak Monis bisa mengendalikan diri ya, untuk kegiatan usahanya. Kadang-kadang orang berwirausaha itu keuangannya itu dicampur aduk sehingga tidak tahu bahwa itu sebenarnya sebagai modal untuk berikutnya untuk pengembangan itu ya. Nah, di sisi lain itu juga sebagai nanti untuk perencanaannya ke depan itu seperti apa, apalagi mungkin Pak Uni sekarang merintis usaha baru lagi untuk mengembangkan dan itu ya, ya bisa jadi itu juga ada modal, bisa jadi melalui seperti ini Pak Monis nanti para pembukuannya bagus itu ya, sehingga itu kalau untuk ajuan modal ajuan modal biasanya lebih mudah. Karena kalau kita mencari pinjaman modal usaha itu biasanya yang dilihat itu adalah pembukuannya. Kalau pembukuannya tertib biasanya itu banyak di ACC. Salah satu syaratnya adalah itu ya. Nah, dengan modelan tadi ada laba masuk itu kan bisa untuk angsuran sehingga usahanya terus berkembang. Nanti akan diterangkan narasumber kita itu dari UKRIS, ini Bu C. Triwidastuti, dan kami kolaborasi antara UNES dan UKRIS. Dari UNES saya Pak Heri Yudhoyono, juga ada Pak Dwi Wijanarko masih dalam perjalanan itu ya, karena juga ada tugas di kampus yang tidak bisa ditinggalkan. Dan juga ada mahasiswa, ini Mas Rifati, ini Mas Ubay, dan satu lagi Mas Ari hari ini tidak bisa hadir karena aktivitas kesehatan di UIDIP untuk stabil. Itu terima kasih sekali lagi Pak Monis yang telah memberikan kesempatan kami untuk membagi ilmu, ya, memberikan edukasi kepada Pak Monis. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu ini bisa memberikan pengembangan usaha Pak Monis menjadi lebih lancar karena ada wawasan dari luar. Kadang-kadang kita nggak punya wawasan sehingga buntu itu ya, harus bagaimana jadi itu. Saya kira itu Pak Monis itu yang bisa sampaikan. Nanti pelatihannya, karena ini pelatihan nanti akan dilatih oleh narasumber kita di Citribudasi. Baik, waktu untuk berikutnya kita aturkan kepada Bu Citribudasi. Monggo. Terima kasih Prof. Heri atas waktunya. Jadi Pak Monis tadi seperti sudah disampaikan Prof. Heri bahwa pembukuan itu sangat penting, terutama bagi UMKM. Jadi selain untuk supaya keuangan kita biar tertib, teratur, juga diharapkan nanti dengan pembukuan keuangan sederhana ini Pak Monis bisa memisahkan apakah uang itu memang untuk keperluan usahanya atau untuk keperluan pribadinya, sehingga nanti tidak tercampur aduk gitu. Nah, itu sangat penting untuk membuat suatu pembukuan, meskipun itu sangat sederhana, tidak harus yang aplikasi, tidak harus yang detail, cukup kita mungkin secara pemula kita bisa menggunakan buku tulis biasa
kita tulis berapa sih sebenarnya modal yang kita gunakan untuk usaha kita hari ini, kemudian pengeluaran kita sebaiknya per hari Pak Monis, supaya dapat terkendali apa saja yang kita keluarkan, berapa saja pemasukan kita hari ini, supaya nanti semuanya bisa terarsipkan, tercatatkan dengan baik. Nah, kalau misalkan Pak Monis nanti mengeluarkan uang, sebenarnya dicocokkan nih, kadang kan kalau kita rumah tangga seperti ini kan, aku tak ambil sedikit, tak buat jajan anakku. Nah, itu lupa nggak dicatat, atau mungkin nggak diganti lagi. Nanti lama-lama kalau seperti itu kan modalnya menjadi habis. Nah, tak kalah modal habis, nanti usahanya tidak akan maju ya Pak Monis ya. Harapannya dengan melakukan pembukuan ini nanti bisa tertib dalam pengelolaan keuangannya, kemudian bisa usahanya bisa berkelanjutan. Kemudian di sini mungkin nanti tidak terlalu berbelit-belit Pak Monis. Kita hanya cukup menyiapkan buku ya, buku tulis yang di sini ada Pak Monis ya. Sederhana saja, misalkan kita menggunakan, kalau kita sebagai pemula bisa hanya satu buku saja, misalkan per hari gitu ditulis, hari ini misalkan 9 Juli 2025 kita mulai usaha baru misalkan ya, dengan modal 100.000. Nah, dari modal 100.000 itu nanti hari ini apa saja yang kita gunakan dari modal 100.000, kita tulis. Nanti nggak usah, mungkin aku bingung debit kredit, bingung ya, ini debit apa, kredit apa, tulis saja pemasukan hari ini ada uang 100.000. Terus hari ini juga saya belanja misalkan 50.000, tulis aja belanja 50.000, tinggal dikurangkan 100.000 kurang 50.000, uang saya masih 50.000. Nah, nanti ketika sudah tertata rapi dagangannya di tokonya Pak Monis, kemudian ada yang belanja, itu kita catat, oh ternyata hari ini ada yang membeli dagangan kita. Nah, itu berarti kan masuk menambah uang kita. Yang tadinya tinggal 50.000, ada yang beli 10.000, tambah lagi menjadi 40.000. Nah, kalau Pak Monis ingin lebih komplit lagi, bisa menyediakan satu buku lagi untuk mencatat barang-barang yang ada di tokonya Pak Monis. Misalkan Pak Monis bergerak dalam bidang pakan ikan, kan ada beberapa nih macam-macam pakan ikan ya, kita tulis ya, hari ini tanggal 9 Juli 2025 saya belanja pakan ikan misalkan kari 10 box. Nah, dari situ nanti bisa ketahuan apakah 10 box itu sudah terjual semua atau masih sisa, kapan kita harus pulaan lagi. Nah, kalau ada catatan-catatan seperti itu menjadikan nanti usaha kita itu tertib, keuangan kita juga tertib, dan kuncinya Pak Monis di sini kita harus pandai memisahkan apakah uang itu nanti untuk kemajuan usaha atau untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi memang ada beberapa yang mencatat selisih itu dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, tapi itu memang selisih yang kita sebut mungkin laba gitu ya Pak Monis ya, laba. Tapi rasanya bati. Nah, jadi itu mungkin tidak semua kita gunakan, ada sebagian kita gunakan, sebagian lagi kita sisihkan untuk ditabung. Nah, harapannya nanti dengan menabung nanti usahanya juga akan lebih berkembang lagi. Misalkan dari hasil tabungan sebulan itu bisa untuk menambah dagangan yang macam-macam, dagangan yang baru lagi. Dan mungkin prinsipnya kita harus di sini harus disiplin ya Pak Monis, disiplin dalam mengelola keuangan,
misalkan disiplin mencatat semua pengeluaran kita, pemasukan kita, supaya nanti kita dapat mengetahui persis berapa sih laba kita dalam menjalankan usaha ini. Nah, di sini sebetulnya sudah ada nih ilustrasi dari pembukuan ya Pak Monis ya. Kalau kita lihat di sini ada buku kas. Nah, ini tidak perlu Pak Monis nanti bikin kotak-kotak seperti ini, mungkin kalau pemula kan bingung ya. Betul. Siapkan saja buku tulis. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, misalkan tanggal hari ini diilustrasikan 1 Juni 2025, saya mempunyai uang, tulis aja, nggak usah pakai kredit, ini dibuang nggak apa-apa. Masuk atau keluar uang masuk atau keluar atau mungkin bisa masuk atau keluar, masuk keluar. Ada uang pemasukan bisa kita tulis di sini. Nah, dengan pencatatan yang tertib, nanti keuangan kita akan menjadi tertib juga. Nah, kadang kita kan tahu bahwa orang berusaha itu kadang mengeluh ya Pak Monis. Iya. Saya punya toko laris tapi kok saya habis uangnya. Nah, mereka tidak tahu bahwa uang yang diperolehnya itu ternyata dipakai juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi akhirnya habis juga. Nah, di sini diilustrasikan. Nah, ada debit itu keluar ya. Ini misalkan saya ilustrasikan, di sini keluar, di sini masuk. Nah, memang ini membutuhkan keteladanan Pak Monis, karena setiap hari kita harus rajin mencatatnya supaya kita tahu berapa sih sebenarnya keuntungan kita. Nah, kendalanya pelaku UMKM ini tidak telaten dalam membuat seperti ini, sehingga ketika kami memberikan pelatihan seperti ini, mereka sudah paham, nanti kami kembali tidak punya catatan lagi. Nah, seperti itu nggih. Terus ini ada stok barang Pak Monis. Stok barang itu misalkan bisa di sini kita beri nama, misalkan stok pakan pakari. Nah, kita misalkan hari ini beli berapa box, 10 box. Nah, nanti bisa saja ditulis tiap hari terjual berapa. Jadi kita bisa mengetahui sisa persediaan pakan ikan kita itu berapa. Nah, memang tadi seperti saya sampaikan, ini butuh ketelatenan ya, butuh ketelatenan. Sebetulnya tidak perlu, kadang kan orang-orang pelaku UMKM ini, saya nggak pandai, nggak pinter membuat seperti ini. Ini tidak perlu pandai atau apa, tapi perlu ketelatenan aja Pak Monis. Telaten dalam mengarsipkan atau mencatat semua barang yang masuk, barang yang keluar, uang yang masuk, uang yang keluar. Nah, seperti itu. Catatannya juga tidak perlu catatan yang sesuai dengan akuntansi itu ya Pak Monis. Itu terlalu rumit. Catatannya bisa kita buat catatan yang kita paham, seperti tadi ini bisa ditulis keluar, masuk, sisa uang kita berapa. Sama seperti di stok barang ini, misalkan saya beli itu masuk ya, nanti kalau keluar itu berarti ada yang beli dari dagangan kita. Nah, nanti sisanya berapa. Nah, ini mungkin nggak utang piutang ya Pak Monis ya. Kalau misalkan kita pembukaan kita rapi, nanti ini bisa dipakai sebagai salah satu syarat untuk mengajukan modal di bank Pak Monis. Nah, kita dilihat pembukuan kita bagaimana, nanti akan cek usahanya Pak Monis bagaimana. Nah, itu bisa dipakai syarat untuk mengambil modal di bank, tentunya dengan ukuran UMKM dan hasil survei dari bank nanti.
harapannya nanti kalau Pak Moni sudah membuat pembukuan seperti ini, nanti keuangan bisa tertib, kemudian mampu memisahkan apa namanya tadi, ini kebutuhan untuk rumah tangga, ini kebutuhan untuk dagangan, jadi tidak tercampur aduk. Ya, awal-awal itu seperti itu. Ya, tapi kok lama-lama karena keadaan akhirnya kok malah juga. Karena nggak telaten itu Betul, tadi. betul, Karena nggak telaten. betul sekali. Itu yang disampaikan Putri itu memang betul sekali. Jadi memang perlu ketelatenan. Ya dengan datangnya Pak Prof sama Tuti sama adik-adik mahasiswa ini sangat membantu sekali untuk mengarahkan para usahanya, semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi dengan catatan seperti itu. Jadi kita tahu persis mana yang keluar, mana yang keluar untuk dagangan, keluar untuk rumah tangga, terus ada yang masuknya berapa, nanti penjualnya berapa, terus sisa dari belanja awal berapa. Itu sekali. Sebenarnya yang apa satu di atas sama barang tadi dengan yang arus keluar masuk uang itu sebanyak kok uang. Jadi beli barangnya kemarin Takari itu 100 bungkus misalnya itu 100.000, berarti di situ kan ada uang yang keluar 100 dicatat di situ Pak. Kemudian terjual 1 misalnya, nanti juga tercatat di aplikasi sehingga nanti tahu antara selisih modal kita dengan penjualan nanti kan tahu. Itu yang namanya laba. Laba itu bisa dilihat nanti per bulan per hari. Nah dengan seperti itu kita bisa open stok. Artinya bahwa ini kok sudah menipis, berarti saya harus stok kembali, harus beli kembali, ambil lagi nanti ditulis kembali. Nah tadi atau laba itu ya harus kita sisihkan, gitu ya. Nah, itu sebagai penyertaan apa yang modal untuk tambahan apa itu beli barang lagi. Bisa jadi mungkin karena Pak Monis jual apa itu pakan ikan, pakan ternak, tapi kok ternyata ada customer kok aku beli pancingan gitu misalkan itu ya, kok nggak punya, berarti ternyata customer itu ada yang membutuhkan pancing. Itu bisa sebagai modal kita awal untuk tadi yang laba tadi, untuk menambah dagangan kita, omset kita. Kalau laku berarti kan membuat sumber lain Pak. Iya. Jadi tidak hanya pakari, tapi mungkin ada pakan Yang ternak, kucing, ayam itu ya, kebutuhan masyarakat itu seperti itu. Berarti itu kan menjadi sumber penghasilan seperti itu. Jadi tidak masalah. Kita tahu, kemarin dari segini, kemudian jadwal segini, uangnya keluar atau tidak. Nah, sebisa mungkin modal-modal seperti itu disisakan. Kalau menurut pakar keuangan perencana keuangan itu sisihkan sebagian dari apa yang kita dapat, walaupun sedikit ya kita sisihkan. Jadi kita harus menyisihkan. Ternyata dari saya kemarin beli 200 dapat laba taruhlah 20.000, ya kita sisakan. Kita sisakan 10.000, kita simpan gitu ya. Yang 20.000 untuk beli barang lagi. Jadi ya memang seperti ini harus telaten, teliti, itu ya. Nah, dan harus gemati. Kalau orang Jawa itu telaten, teliti, gemati, TTG. Itu ya, TTG. Jadi kalau kita itu telaten dan gemati itu kadang orang mengatakan itu apa sulit, enggak. Nah, karena kadang-kadang kita itu mengelola keuangan itu terlalu konsumtif, hanya memburu keinginan kita. Hal-hal yang tidak penting itu menjadi penting karena keinginan kita. Nah itu mengambilnya dari bangsaku ini gitu. Nah ini keluar terus, dia tidak terasa bahwa itu sebagai penyertaan modal untuk mengembangkan usaha. benar.
memang ada di rumah tangga ada orang yang rigid, ini untuk ini, jadi sudah diamplopi sendiri-sendiri. Saya punya teman itu sampai ada yang seperti itu. Ada, oh ini aku bayar SPP anak, ini untuk listrik, ini untuk air, itu untuk sehari-hari, sampai ada yang seperti itu. Itu tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, karena mungkin dia bisa menyisahkan uang itu mungkin untuk ditabung, atau mungkin kalau punya tanggungan utang piutang bisa untuk ya, itu ya. Jadi tip-tipnya ini kita hanya memberikan edukasi ini, memberikan wawasan yang mungkin selama ini mungkin sudah dilakukan, ternyata kok masih ada hal yang belum begitu. Selama ini kan hanya keuangannya saja, ternyata barang-barang kok enggak dilakukan. Nah ternyata itu bisa dilakukan, kan harus klop antara barang dengan keuangan. Harusnya seperti itu. Bahwa untuk bayar listrik bisa dimasukkan, sebenarnya bisa saja, tergantung passion kita. Tetapi yang dipentingkan kita harus telaten teliti untuk menulis. Itu hanya komitmen diri sebenarnya. Benar. Kalau kita punya komitmen untuk melakukan, insya Allah itu nanti terjaga. Uang itu terjaga. Kadang-kadang orang itu kan itu ini berarti karena ini aku pengen buku ini lah. Kita lupa. Benar. Nah, pada saat kita butuh harus stok 6 beli barang, kita nggak punya modal. Itu harus pindah ke sana. Nah ini jadi masalah baru. Karena modal kita kan tertulis oleh bunga utang tadi. Iya. Nah, kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Ya, kalau bisa ya berarti kita ini terus bergulir. Kita ibaratkan seperti di daerah salju Pak Munis. Ya, itu kan salju itu pembimbing dari kecil. Itu ya. Lama-lama kan menjadi besar. Ya, kalau melaku sedikit lama-lama menjadi bukit lah. Bahasanya itu kayak begini. Iya sering seperti kadang-kadang orang kan melihat, oh usahanya kok sama, kok bisa maju, enggak. Ini ya karena salah satu masalahnya adalah di pengelolaan keuangan, intinya di pembukuan itu. Mungkin sama pekerja Pak Mulis itu kerjanya sama, bayarnya sama, anaknya sama, kenapa kok itu bisa beli mobil? Terus aku kok hanya sepeda motor aja masih untung lah. Dia nggak tahu bahwa masing-masing itu punya strategi memanage keuangan. Itu ada teorinya, pengelolaan keuangan itu. Jadi kita berikan yang tip-tip yang sederhana dulu ya, nanti kalau usaha Pak Mulis berkembang itu saya berharap itu berkembang. betul Itu ya. Usaha ini kan tidak bakal mampu tidak jangka lama itu ya. Artinya beberapa bulan pun kan tidak ada basi kan itu ya. Tidak ada masalah. Nah, berharap nanti ke depan kita coba melakukan branding ya. Melakukan branding. Syukur tidak hanya mengharapkan orang datang, bisa enggak misalkan jemput gula Pak Munis melalui aplikasi. Itu ya, depan nanti saya coba saya gagas kayak gitu ya. Ya, sehingga Pak Munis di mana-mana masih bisa berakses gitu. Bisa jadi nanti barang itu tidak, kalau punya kolega kan datang sendiri. Gitu ya. Bahkan sekarang strategi penjualan itu menjemput. Kita yang menjemput, ya kadang kita yang harus mengantar. Seperti sekelas Alfamart itu ya, itu ada yang namanya Alfa Gift itu ya. Dia harus ngantar, coba. Itu ya, ngantar dia. Sama pun butuh air minum juga di situ diantar. Kita tidak harus mesti susah-susah. Ya, bisa satu saat Pak Mulis bisa nanti kita buat aplikasi seperti itu ya toh. Ke depan tidak harus ya, oh ternyata orang daerah Cimandiri atau kelurahan yang lain itu mau beli di Pak Mulis, belinya nanti ini bilang segini bisa saya antar ya, apa ya. Jadi sekarang orang mengembangkan usaha itu macam-macam strategi. Kita berharap itu usahanya terus berkembang. Syukur mungkin
dari sisa laba itu Pak Mulis bisa membuat usaha-usaha lain, membuat lubang-lubang sumber-sumber yang lain, bukan lubang loh ya. Iya, Kalau lubang itu biasanya orang kejerumus itu ya. Nah, kita membuat sumber ya, karena banyak orang yang terjerumus di lubang itu karena lubangnya tidak keluar airnya. Ya, bukan sumber, itu lubangnya bukan sumber. Tapi saya berharap itu menjadi lubang itu jadi sumber. Bukan lubang itu kering, kalau lubang kering kita masuk Ya, sudah udah. itu. Sekarang orang jerat utang itu karena pengelolaan keuangan. Iya. Dan karena kita tidak bisa menahan diri, karena di masyarakat kita itu lebih cenderung konsumtif. Yang tidak penting itu menjadi penting. Jadi penting. Yang penting kadang malah ditinggal. Nah, itu. Ini beli ini lah, pada saatnya anak-anak itu butuh untuk beli buku, untuk kebutuhan sekolah, nggak punya. Tapi kalau kita bisa menyisihkan tadi sedikit dari sedikit yang kita punya, misalkan labanya 30 gitu ya, kita sisihkan 10 diselempit 2004 diselempit ya gitu ya. Nah, bisa kan anak butuh Pak itu dulu buku dari ini penting, nah, kita punya, tidak harus mencari pinjaman ke orang. Seperti itu. Jadi ada yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk harmonis pengembangan usaha. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan mungkin Pak Harmonis. Cuman ini Pak, saya tidak tanya cuma hanya menambahkan memang penyampaian dari Pak Prof sama perusahaan itu sangat penting sekali untuk membuat supaya kita tahu persis mana pengeluaran yang penting untuk dibutuhkan di usaha atau disisihkan, itu sangat ya. Selama ini memang kesalahannya di situ. Kadang-kadang kita anggap saya dapat hari ini kok lumayan ya, pakai tidak teratur akhirnya jadi ini. Nah, benar seperti itu yang jadi saya sangat berterima kasih karena sudah memberi edukasi ya, sangat penting sekali. Semoga kita bisa ke depannya lebih baik lagi dengan ide-ide yang cemerlang ini. Kita bisa walaupun tidak sekaligus, tapi kita bisa jalankan untuk masuk ke depan lebih baik. Sekaligus menyemangati Pak Harmonis. Sangat Ya, perlu disemangati. benar. Ya. Kalau Ya. kita sendiri itu memang pikirannya, Ya. yo tahunnya saya yang benar sendiri. Ya. Karena tidak ada yang memberi masukan, tidak ada yang mengoreksi. Jadi seolah-olah bergerak itu rasanya pede aja. Ternyata banyak Nyaman-nyaman kesalahan. saja ya. Nyaman-nyaman saja. Ya, ini yang perlu kita sharingnya di situ. Karena seolah-olah kita bergerak, saya bisa kok. Tapi ternyata langkahnya Keliru gitu keliru. ya. Karena kita nggak mau dengar pendapat dari atau masukan dari orang lain. Justru seperti inilah yang kita bisa saling memberi masukan. Akhirnya, oh ternyata saya melangkahnya salah, harusnya seperti ini. Jadi kita satukan. Terima kasih banyak. Ada lagi yang disampaikan? Ada harapan lagi mungkin Pak Harmonis ke depan butuh apa sehingga apa? Butuhnya hanya menambah dagangan. Benar. Ya ini mungkin salah satu strateginya. Ya, salah strateginya mungkin seperti itu. Karena pikirannya begini Pak. Kadang-kadang itu kalau saya berpikir kalau dapat duit ya saya mending nggak usah. Lebih baik larinya ke barat. Nah nanti dari situ baru kita bisa. Karena duit itu sekali kita pakai, ambil contoh yang ya kita pendapatan sedikit 100.000, 10.000 keluar, tidak sampai 1 jam udah habis. Tapi kalau barang kita bisa nikmatin sampai 2 jam. Nah, seperti ini kita nyimpen stok berarti kan nanti kan ada pemasukan Iya, lebih. betul, Bapak. Itu ya. Harapan kita seperti itu memberikan Amin. apa ya, kekuasaan itu yang menyepakati gitu ya. Terima kasih banyak karena ini sangat penting sekali, bukan hanya sekedar penting tapi sangat penting. Justru yang kita butuhkan seperti ini supaya ya seperti tadi saya bilang,
Kadang-kadang kita merasa diri ini, saya udah melakukan benar kok. Tapi kan hanya pribadi. Pandangan orang itu belum seperti itu. Oh, gitu. Tapi karena kita tidak mau terima, akhirnya yang bagus itu alah abaikan saja. Tapi kalau kita bisa menerima, akhirnya kita bisa gabungkan pemikiran saya sama Pak Prof, Ibu, terus adik-adik ini, kita bisa nyatukan mana yang baik untuk diambil. Ya seperti pembukuan ini, saya contohnya lebih baik ke pembukuan. Ya, semoga bisa rajin lah. Kalau Dan harapannya seperti itu. teori itu Pak Monis, jadi kita selalu melakukan perbaikan. Namanya perbaikan berkelanjutan. Jadi kok ini ada masukan kemarin kok ternyata masukan ini bagus, ini kita jalankan. Tapi ya di dalam perjalanan kok masih ada kurangnya, kok ada masukan lagi ternyata benar ini tidak apa jalankan. Jadi ibarat kita orang bersekolah itu ya mulai berjenjang dari TK, SD, Iya, betul. SMP, terus begitu. Semuanya ada tantangan. Biasanya juga ada tantangan itu ya kita harus siap. Sangat penting ya, karena memang perlu sering seperti ini supaya kita bisa memperbaiki apa yang kita pikir selalu benar, ternyata kok salah. Ya kejadiannya seperti itu. Awalnya itu pembukuan ya lumayan, beli hari ini berapa, terus pengeluaran berapa, iya kita catat asal-asalan begitu, ya lumayan. Begitu kok harganya kok begitu buat tulis. Nah, tapi dengan datanya Pak Prof sama Ibu terus adik-adik ini ya, semoga bisa kembali lagi lah. Terus kita bisa lebih semangat lagi, rajin untuk kita catatin. Sebetulnya Bismillah. Amin, amin. Ya, banyak Bismillah. Ya kita baik insya Allah nanti Amin. apa dimudahkan. Amin. Sudah cukup Pak Monis? Sudah teman. Baik Pak Monis, Bu Putri dan semuanya, saat latihan sudah selesai. Mungkin ada seremonial, mungkin penyerahan apa ini apa itu ini sebenarnya penyerahan apa nanti materi dan aplikasi bisa serahkan kepada Pak Monis gitu ya. Bentar. Itu di situ ada tapi tak. Terima kasih. Mengakhiri ini semua mungkin ada sambutan dari Pak Monis. Ya, Sepatah dua kata-kata aku saya berikan. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Prof sama Ibu, terus adik-adik mahasiswa ini sudah menyempatkan waktu untuk datang ke tempat saya, memberi satu masukan yang sangat-sangat penting. Semoga saya juga bisa melangkah ke depannya sesuai dengan apa yang kita sampaikan hari ini. Kalau ada yang nanti kurang paham, ya saya juga bisa datang ke tempatnya Bapak sama Ibu untuk tahu. Terima kasih. Semoga ke depannya kita bisa melaksanakan dengan baik. Itu aja dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Monis. Ya, yang pertama sudah kita bisa bersilaturahmi, yang kita bisa berdua bisa membagi ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti menjadi berkah dan kelancaran usaha Pak Monis. Amin. Dan harapan kita ke depan ya terus kita support terus dan mudah-mudahan ya, saya terus bisa nanti mendampingi usahanya, kita apa yang perlu dibantu insya Allah. Ya, mungkin Pak Monis tidak segan-segannya untuk bisa Siap. Selalu terbuka. Justru itu yang menjadi harapan saya juga. Karena ya kadang-kadang itu hari ini kita bisa ngomong seperti itu. Tapi juga ketika hari ke depan kadang-kadang susah, kadang-kadang lupa atau apa. Tapi kalau dengan tidak saling mengawasi atau memberi masukan, kita bisa tidak untuk lupa tapi
Kita foto ya. Coba nanti foto sambil dicek Mas. Iya benar sudah itu. Aksennya cantik.